Pengamalan dalail di Nusantara memiliki akar historis yang cukup panjang. Kitab Dalail Khairat menjadi saksi bisu atas perlawanan kaum pribumi terhadap kolonial Belanda. Pada 24 Juni 1784, Kompeni Belanda di bawah komando Van Bram mendarat di Teluk Ketapang dengan membawa tentara sebanyak 734 orang. Nahkoda kapal perang Belanda kala itu adalah Frederik Rudolf Karel yang beroperasi untuk menghancurkan pasukan Raja Haji dari Malaka. Yang di Pertuan Muda Raja Haji adalah figur alim ulama yang tiada henti membaca Dalailul Khairat. Untuk mengobarkan semangat perang melawan kolonial Belanda, Raja Haji bangkit dengan kitab Dalailul Khairat di tangan kanan dan badik di tangan kiri hingga beliau wafat sembari memeluk kitab Dalail tersebut. Semangat perlawanan terhadap kolonial Belanda di negeri Aceh yang bergelar Serambi Mekah itu jauh lebih tua lagi. Pada tahun 1603, Raja Turki singgah ke Aceh. Sebagai simbol perlawanan, setiap menasah dan masjid mengadakan pembacaan Barzanji dan Dalailul Khairat. Sejarah panjang itulah membuat Dalailul Khairat di Aceh ini sudah menjadi bagian dari tradisi dan kesenian mereka yang ditampilkan bersamaan dengan pembacaan pantun bersahut-sahutan, hikayat berlipur lara, zikir Aceh, dan lainnya. Selain simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan kesenian umat muslim, tradisi mengamalkan Dalailul Khairat ini memiliki sanad keilmuan yang valid. Salah satu tokoh besar dari Padang, guru para alim ulama di tanah Jawa, adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadangi, Sumatera Barat. Pada 27 Zulqa'dah 1387 Hijriah, Syekh Yasin ini sudah menjadi sebagai guru atau mudaris di Mekah Al-Mukarramah, yang sekaligus pemberi ijazah mu'jiz amalan Dalailul Khairat termasuk kepada kiai muslim dari Jawa. Tidak saja diamalkan dalam laku spiritual dan dibawa ke medan perang, kitab Dalailul Khairat ini diabadikan sebagai hasanah literasi intelektual para ulama sufi kita di Nusantara. Salah satu buktinya, ketika Syekh Muhammad Nafis Al-Banzari hendak mengarang kitab berjudul Ad-Durrun Nafis, kitab Dalailul Khairat menjadi salah satu rujukan pentingnya. Kitab Dalailul Khairat dikutip bersamaan dengan kitab-kitab besar lain seperti Al-Hikam karya Ibnu Atta'illah As-Sakandari, Insanul Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Al-Jawahir wa Al-Durar karya Abdul Wahab Syarani, Al-Minhah Al-Muhammadiyah karya Ibnu Abdul Karim As-Samani. Tradisi yang digagas Syekh Nafis Al-Banjari ini dilestarikan oleh penerusnya, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari yang dikenal sebagai guru sekumpul. Ribuan jamaah guru sekumpul yang tersebar di seluruh Nusantara bahkan dari luar negeri itu melestarikan pembacaan Maulid Al-Habsyi, sholawat burdah, dan Dalailul Khairat. Dengan kata lain, Dalailul Khairat sudah membumi di luar Jawa. Selain Jawa Tengah, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur juga mengamalkan tradisi Dalailul Khairat. Kiai Marzuki juga dikenal sebagai ulama yang mengamalkan sekaligus menjadi mu'jiz amalan Dalailul Khairat kepada para santri Lirboyo yang ribuan itu. Perjuangan ulama lain dari Kediri yang patut dicatat dalam sejarah adalah sosok Kiai Zazuli, ayahanda dari Kiai Haji Zainuddin Zazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Menurut kisah Kiai Zainuddin,
ketika ayahandanya yaitu Kiai Jazuli mondok ke Mekah, beliau mendapatkan kitab langsung dari Habibullah Asy-Shinqiti. Padahal Syekh Asy-Shinqiti ini sudah wafat 200 tahun sebelumnya. Karena itulah, ketika Kiai Jazuli melanjutkan studi ke Madinah dari Mekah, yang kala itu tidak ada transportasi, masih gurun Sahara yang harus ditempuh dengan jalan kaki, semua kitab disusun rapi dan ditinggal di Mekah, kecuali Dalailul Khairat. Ketika Kiai Jazuli ditangkap di Madinah oleh Belanda, dipulangkan ke Indonesia, semua kitab terpaksa ditinggal di Arab, hanya memakai kaos dan celana, kecuali kitab Dalailul Khairat. Dan masih banyak lagi para ulama di tanah Jawa yang mengamalkan tirakat Dalailul Khairat, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu saking banyaknya. Bahkan banyak pula pesantren yang menjadikan tirakat puasa Dalailul Khairat sebagai tradisi kesehariannya. Wallahu a'lam bishawab.